Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Sudah sarapan semua? Berarti sekarang sudah bisa fokus Pak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali majelis ini Bapak dan Ibu sekalian dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya atas kita semua, sehingga sampai detik ini Allah berikan kesempatan kita untuk masih bisa berjalan dengan kaki kita, masih bisa makan dengan mulut kita, masih bisa melihat dengan kedua mata kita, masih bisa mendengar dengan kedua telinga kita, dan masih bisa bernafas dengan gratis. Kurang apa hidup ini, Pak? Insya Allah jikalau kita bersyukur yang sedikit, maka mudah bagi kita untuk bersyukur yang banyak. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita biasakan jikalau disebut nama Rasulullah, kita bersalawat. Karena Nabi SAW mengatakan orang yang paling pelit, medit, pailit adalah orang yang ketika disebut namaku namun tidak bersalawat untukku. Jadi kalau saya bilang Nabi Muhammad, kalau saya bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paham Bapak? Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam, dalam kajian fikih. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sekelumit tentang sholat, betul? Kita sudah jelaskan makna sholat, kemudian keutamaan sholat dan keunikan sholat. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam hadis yang dibawakan oleh penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, penulis berkata, babul mawaqit, bab yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Di antara syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat. Kalau Bapak sholat subuh sebelum terbit fajar shadiq, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Atau Bapak sholat subuh setelah terbitnya matahari, sah nggak sholatnya? Tidak. Jadi sholat itu ada waktunya yang harus kita lakukan di antara waktu tersebut. Tidak boleh sebelum, tidak boleh setelah, harus pas. Lebih bagus di awal waktu. Inilah dia ujian kita sebagai seorang muslim. Allah tentukan waktu pelaksanaan untuk melihat siapa di antara kita yang taat dan siapa di antara kita yang maksiat. Siapa di antara kita yang ingat Allah dan siapa yang di antara kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang waktu sholat dalam Al-Quran lewat firman-Nya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang Allah batasi waktunya. Yang Allah batasi waktunya. Diwajibkan atas siapa? Kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minin.
atas orang-orang beriman. Jadi barometer keimanan seseorang dilihat dari apanya? Sholatnya on time atau last time. Jangan sampai pekerjaan kita diutamakan daripada sholat. Jangan sampai kegiatan kita diutamakan daripada sholat. Coba Bapak renungi suara azan yang memanggil Bapak untuk sholat. Apa pertama ucapan muazzin? Pertama, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana Pak? Sudah kayak muazzin Masjidil Haram belum? Sudah belum ya? Belum. Atau lebih bagus saya, Pak? Dikit lagi, oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Ini isyarat bagi kita bahwasannya sesibuk apapun kita, sebesar apapun usaha kita, segede apapun pekerjaan kita, nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Ya. Artinya apa? Dahulukan hak Allah. Tapi itu perintah bos. Bosnya bos siapa? Allah. Yang menciptakan bos Allah. Yang ngasih rezeki bos Allah. Oleh karenanya jangan salah apa Pak? Jangan salah prioritas. Pekerjaan selalu disiplin on time. Sholat nanti dulu, part time. Salah apa benar Pak? Salah. Kalau Bapak orang beriman, segera laksanakan sholat. Ya, alhamdulillah Pak, kerja di sini enak. Ya, mereka sadar tentang kewajiban sholat. Ya. Ya. Berbeda dengan saudara kita di Indonesia. Ya, rata-rata atau sebagian lah kita katakan itu sulit untuk kita bisa melaksanakan sholat di tengah-tengah pekerjaan kita. Makanya kalau Bapak mendapatkan pekerjaan yang bisa Bapak menjaga sholat, itu nikmat besar. Apalah artinya pekerjaan yang gajinya gede tapi sholat malah terbelengkalai. Bapak takut kehilangan Allah apa takut kehilangan rezeki? Allah. Jangan takut kehilangan rezeki. Takutlah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Ya. Maka mari kita ilmui waktu sholat ini agar sholat kita sah. Agar hidup kita berkualitas. Apa lanjutan azan Pak? Hayya 'alas sholat. Yuk kita sholat. Setelahnya apa Bapak katakan? Hayya 'alal falah. Yuk kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan, keberuntungan. Jadi sholat itu berkaitan erat dengan keberhasilan kita dalam karir kita, pekerjaan kita, hidup kita. Jangan pernah lepaskan dari sholat. Jaga sholat. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak meninggal dunia dalam sakaratul maut, beliau berwasiat apa Pak? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat, sholat, dan sholat. Ini menunjukkan apa? Betapa penting pelaksanaan sholat. Betapa penting menjaga
sholat. Apapun kesibukan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Malas Ustadz, capek, lawan. Mendingan kita capek di dunia daripada capek di akhirat. Apa kata Allah dalam Al-Quran menceritakan orang-orang yang meninggalkan sholat? Mereka di mana tempatnya, Pak? Di neraka. Mereka ditanya, ma salakakum fi saqor? Kalian kenapa masuk neraka sakor? Apa jawaban mereka, Pak? Lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia tidak mengerjakan sholat. Ya, penyesalan itu datangnya terakhir, Pak. Kalau di depan namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Jadi sebelum menyesal, yuk kita buka lembaran baru. Ya, yang meninggalkan sholat jangan tinggalkan. Yang bolong-bolong sempurnakan. Yang masih sendirian berjamaah. Terus tingkatkan kualitas hidup itu, Pak. Ya. Jangan stagnan. Harus ada kemajuan dalam akhirat. Sebagaimana Bapak kan pengen tuh. Dalam masalah urusan dunia, Bapak pengen. 5 tahun ke depan saya sudah punya ini, punya itu. Betul, Pak? Ya. Di akhirat pun juga seperti itu, Pak. Dulu di Indonesia saya sholatnya Senin Kemis. Allah musta'an. Seminggu 2 sekali sholat Jumat doang, Pak, ya. Ya. Di sini saya harus lengkapi 7 hari 7 malam. Ya. Sehari 5 waktu. Dulu saya sholat sendirian aja di kamar. Sekarang jamaah. Nanti kita akan jelaskan ya keistimewaan dan keutamaan sholat jamaah. Ya. Jadi dijaga, Pak, ya sholatnya. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau tidak rugi. Kalau tidak rugi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah. Dan lahirlah setelah itu generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Syahwat harta. Workaholic, gila kerja. Syahwat harta itu, Pak. Berangkat malam pulang malam. Berangkat gelap pulang gelap. Ada juga syahwat wanita. Masya Allah. Ya. Nauzubillah, pacaran, selingkuh, zina, booking, Allah musta'an. Mengikuti syahwat. Apa kata Allah? Fasaufa yalqauna ghayya. Maka mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, mengikuti syahwat, apa yang Allah janjikan? Kesengsaraan. Hidupnya sengsara, Pak. Mau sengsara? Sebaliknya, Pak, kita banyak dengar cerita-cerita orang sukses. Apa rahasia mereka, Pak? 2. Yang pertama, menjaga sholatnya. Menjaga sholat. Bahkan yang punya karyawan, dia buka bisnis, punya karyawan wajib sholat. Kalau ketahuan gak sholat, SP. Beberapa kali gak sholat, keluarkan. Yang kedua apa? Nanti setelah ini akan ketahuan. Yaitu hadis yang ke-44. Penulis mengatakan,
an Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad bin Iyas qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Amr Asy-Syaibani dan nama beliau adalah Sa'ad bin Iyas. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Beliau menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abi Amr bin Syaibani ini tabi'in, berguru kepada sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud telah berkata kepadaku, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ilallahi azza wa jalla. Kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling Allah cintai? Yang paling Allah cintai. Lihat pertanyaan para sahabat, Pak. Bukan gimana cara dapat harta yang banyak ya Rasulullah? Ya, bagaimana cara dapat wanita yang cantik ya Rasulullah? Bukan. Pertanyaan mereka berkualitas, berkelas. Prospeknya jauh. Kehidupan akhirat. Ya. Amalan apa yang paling Allah cintai? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Nah, makanya penting nih kita belajar waktu salat. Ya. Jangan sampai salat di luar waktu. Ya, berdosa kita. Meninggalkan ya salat tersebut yang telah Allah tetapkan. Makanya Bapak, kunci agar sholat tepat waktu itu apa? Silakan. Bismillah. Jawaban pertama berjamaah. Betul. Jawaban kedua? Apa? Iya, itu pertanyaannya Pak. Gimana? Terima kasih Bapak. Matur suwun. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberi minum Bapak di surga nanti. Amin. Dengar azan berangkat. Itu caranya. Dengar azan berangkat. Jangan katakan nanti belum komat. Bahaya kayak gitu. Udah komat nanti baca imamnya panjang. Ya, kemarin Al-Baqarah, sekarang Al-Fil. Nah, lebih panjang ini kayaknya Al-Fil ini. Ya. Yang tertawa paham. Azan berangkat Pak, insya Allah on time sholat Bapak di awal waktu, mendapatkan takbiratul ihram imam, mendapatkan pahala jamaah, mendapatkan saf pertama, pokoknya paket lengkap, paket jumbo Pak. Iya, insya Allah nggak akan pernah lalai Bapak. Makanya Pak pasang Pak di HP alarm azan kalau sudah masuk waktu azan. Sudah pasang belum? Pasang Pak ya, banyak aplikasinya kok. Ya, jadikan ya ini sebagai Ustadz Gepeng ya, yang mengingatkan Bapak untuk sholat. Jangan jadikan ini sebagai setan gepeng Pak. Maksiat tontonannya. Ya. Wanita buka aurat, joget-joget ya. Musik. Itu kan keadaan khusus Pak ya.
keadaan khusus. Itu dia kuncinya. Kedengar azan Allahu Akbar, udah berangkat, tinggalkan kerjaan itu. Tinggalkan. Ya, nanti setelah salat. Charger dulu, Pak. Charger. Insya Allah kalau waktu diisi dengan ibadah akan berkah. Ya. Makanya kenapa Bapak? Ustaz, kok waktu cepet amat ya? Pantesan baru kemarin saya di Saudi, kok ternyata sudah setahun. Ya. Rialku masih segitu aja. Nah, berarti ada masalah ini, keberkahan waktunya. Kurang diisi dengan ibadah. Ya, sholatnya nanti-nanti. Baca Qur'annya ono. Ya, cuma pas hari Jumat doang, itu pun nyimak doang. Dulu kita ada tilawah ya. Sekarang Masya Allah. Gara-gara kursi ini. Jarang kita tilawah Jumat. Mudah-mudahan Bapak di kamar, di asrama atau di tempat tinggal, Bapak menjaga tilawah. Itu membuat berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Allah yang mengatakan sendiri, Pak. Inilah Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu sebagai bentuk keberkahan. Mendatangkan keberkahan. Ya. Berbicara sholat di awal waktu, maka telah banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan sholat di awal waktu. Yang pertama ini, yaitu apa? Amalan yang paling Allah cintai. Ya. Maka kalau ingin dicintai Allah, maka sholatlah tepat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda. Justru Bapak, kalau Bapak tunda-nunda sholat, itu ciri-ciri orang munafik. Apa Pak? Munafik. Dalam hadis Nabi yang lain, orang munafik itu sholatnya di akhir-akhir waktu. Nunggu dia nanti kapan terakhir ya. Oh belum, masih 10 menit lagi. Oh belum, masih 5 menit lagi. Oh barulah dia buru-buru wudu, buru-buru sholat. Ini sifat orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kata Allah. Kalau mereka mau sholatnya malas. Orang munafik. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat orang munafik. Yang kedua, sholat tepat di waktunya itu adalah penghapus dosa. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, khamsu salawat iftaradahunna Allahu azza wa jalla. Ada 5 salat yang Allah wajibkan. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang membaguskan wudunya. Nah, ini takut sudah lupa Bapak. Wudu yang saya ajarkan. Diamalkan Pak ya. Baguskan wudunya, jangan asal-asalan. Wudu seperti wudunya Nabi Sallallahu. Nanti kita akan ulang beberapa sesi-sesi ya, di sela-sela supaya teman-teman yang baru tahu bagaimana tata cara wudu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana wudu beliau. Barang siapa yang membaguskan wudunya dan sholat tepat pada waktunya dan menyempurnakan rukuknya dan sujudnya dan khusyuknya, kana lahu 'alallahi ahdun an yaghfirallah, maka ada perjanjian dari Allah bahwasanya dia akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Allahu akbar. Wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak melakukannya, ya tidak wudu dengan baik, tidak sholat tepat waktu, tidak sempurna ruku sujud, maka kata Rasulullah, falaisa lahu 'alallahi ahdun, maka tidak ada perjanjian antara dia dengan Allah. Insya'a ghafaralah wa insya'a dzabah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah nggak mau, ya berarti Allah siksa, Allah azab. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ingin dosa kita dihapus, sholatlah tepat pada waktunya.
Kemudian yang kedua, sholat tepat pada waktunya itu adalah jalan menuju surga. Tempat kenikmatan, tidak ada kegalauan, kesedihan, kelelahan. Ya. Di dalamnya, wahai para bapak, ada bidadari yang cantik-cantik. Segala yang bapak inginkan ada di dalam. Bahkan kata Nabi, fiha ma la ainun ra'at, di surga itu ada sesuatu yang tidak pernah kita lihat, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah kita dengar, wala ala khatari qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam pikiran. Dahsyat, Pak. Dahsyat nikmatnya. Saking nikmatnya, saking indahnya, nggak kebayang lagi. Ya, mau tahu, Pak? Mau. Kalau mau tahu, mau masuk, maka jagalah sholat, maka jagalah iman, jagalah tauhid. Ya, jangan berbuat kesyirikan, kekufuran, jangan ninggalkan sholat. Apa kata Allah? Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga sholat, ulaika humul warisun, mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Apa warisan mereka? Alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka mewarisi surga, mereka kekal di dalam surga. Ya, Masya Allah. Bagaimana kita menjaga sholat? Kata para ulama, wal muhafadzah takunu bi adaiha, yaitu dengan melaksanakan sholat tepat pada waktunya, bukan di luar waktunya. Kemudian berbicara tentang sholat, maka selain kita menjaga agar melaksanakan sholat tepat pada waktunya, maka kita juga jaga kualitas sholatnya. Jangan sampai sudah on time tapi sholatnya nggak bener, Pak. Ya, sholatnya tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Maka penting untuk kita belajar bagaimana melaksanakan sholat sesuai dengan yang Nabi contohkan. Dan insya Allah nanti di majelis ini kita akan belajar itu semua. Nanti Bapak praktek sholat. Ya, ini nanti kursi-kursi dipinggirin ini semua nanti. Bapak semua berbaris, saya bawa rotan nanti. Ya, praktek sholat bareng. Ya, insya Allah, Pak, siap? Saya. Kemudian amalan yang kedua yang paling Allah cintai, kultu sumai. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, apalagi ya Rasulullah, amalan yang paling Allah cintai? Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini dia kunci sukses yang kedua yang saya janjikan tadi di awal. Jawabannya di hadis ini. Dan betul kan, beriringan. Pertama jaga sholat, yang kedua berbakti kepada orang tua. Ya. Siapa di sini yang masih ada orang tuanya? Angkat kaki, Pak. Angkat tangan, Pak. Mohon maaf. Pasaman 1 2 3 4. Siapa yang sudah nelpon ibunya hari ini? Belum. Kemarin. Oke. Siapa yang sudah ngirimi ibunya bulan ini? Masya Allah.
Pak Sahaman anak soleh. Ya, bapak-bapak, coba ingat pas waktu kecil bapak. Ketika bapak nangis, iya, siapa yang respon? Apakah tetangga? Apakah orang lain? Bukan. Tapi ibu. Hatta bapak pun mungkin enggak. Bapak bangun tapi malah ngebangunin ibunya. Anak tuh nangis. Ya. Itu Pak Tajun kayaknya ya. Langsung. Tapi kenapa bapak sekarang sudah besar ya? Mungkin diantara kita. Ya, tanda kutip Pak, lupa ibunya. Hah? Maksudnya gimana lupa? Saya tanya tadi ya, siapa yang hari ini sudah telepon ibunya? Enggak usah hari inilah, yang kemarin. Mantap. Iya. Telepon Pak. Siapa yang sudah transfer? Saya tanya tadi. Ibu tuh sudah tua Pak. Apalagi seumuran bapak ini. Banyak ini. Ibu berarti sudah tua. Nggak mampu dia lagi mencari. Mungkin ayah sudah meninggal dunia. Ataupun sudah tua juga. Sudah pensiun. Tidak sanggup lagi mencari nafkah. Maka kewajiban bapak menafkahi. Ya. Dalam fikih, ketika orang tua tidak mampu lagi mencari nafkah, anaknya wajib menafkahi. Bapak tahu hukum ini? Atau biarkan aja lah mati? Nggak boleh Pak. Ya, wajib, durhaka Bapak. Jangan disia-siakan. Orang tua mumpung masih hidup. Kenapa jangan disia-siakan? Mereka adalah keramat. Bapak jangan tergoda dengan kuburan keramat, pohon keramat, gua keramat, warung Pak Mamat. Jangan tergiur. Tidak ada keramat. Ada keramat di rumah Bapak. Kenapa enggak di keramatin? Siapa dia? Orang tua. Doanya mustajab. Apa kata Nabi SAW? Salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti mustajab. Nggak ada keraguan tentang keijabahannya doa mereka ini. Yang pertama, dakwatul mazlum, doa orang terzolimi. Bapak dizolimi, jangan marah-marah, doa. Bapak punya Allah. Doakan kebaikanlah buat keluarga Bapak, diri Bapak. Ya. Yang kedua, dakwatul musafir, doa orang yang safar. Nah, jadi kalau Bapak safar, perbanyak doa. Ada orang safar, minta doanya. Mau safar? Iya. Doakan saya ya. Kita enggak Pak. Mau safar kemana? Umroh. Aduh, pesan tiket ya, pesan oleh-oleh ya. Pesan doa Pak. Doakan saya. Doakan ibu saya supaya sembuh dari sakitnya. Doakan saya supaya sembuh dari sakit saya misalkan. Kalau Bapak punya penyakit. Pokoknya doakan kebaikan buat Bapak. Ya. Jangan dulu minta oleh. Yang ketiga, dakwatul walid li waladih. Doanya orang tua untuk anaknya. Tuh. Makanya Bapak, apapun usaha Bapak, minta doa kepada orang tua. Mah, saya mau buka usaha. Tolong doakan. Mah, saya mau safar. Tolong doakan. Mah, saya mau nikah. Tolong doakan. Mah, saya mau nikah lagi. Ya, intinya Pak, jangan pernah lepaskan dari doanya orang tua.
Keramat itu, Pak. Ya, muliakan. Saking mulianya ibadah berbakti kepada orang tua sampai-sampai ada seorang tabi'in, ya, disebut namanya oleh Rasul. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Apa kata Rasulullah? Akan datang kepada kalian seseorang, ya, dari Yaman. Kalau engkau ketemu dengan dia, wahai Umar, minta doa dia. Minta doa dari dia. Bayangkan. Rasul nyuruh Umar yang udah dijamin surga. Ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Tetap disuruh minta doanya Uwais. Apa amalan Uwais? Baktinya Masya Allah kepada orang tua. Dahsyat. Ya. Jadi jangan menganggap orang tua itu beban. Justru orang tua adalah apa? Kunci kita untuk sukses di dunia dan selamat di akhirat. Sukses di dunia, minta doanya. Doakan saya, Ma. Doakan saya, Pak. Saya mau ke Saudi kerja. Kasihan. Ini yang masih ada, Pak. Ya, jangan sampai kehilangan. Selamat di akhirat, kenapa? Karena kata Nabi, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling. Jadi kata para ulama, ketika pintu surga yang paling tengah, maka itu pintu mudah untuk masuk surga, Pak. Ya, jadi jangan disia-siakan, Pak. Kalau orang tua Bapak sudah meninggal, berarti sudah tertutup pintu surga yang tengah. Bapak harus cari pintu surga yang lain. Kalau masih ada, dijaga. Itu kesempatan ibadah. Gak datang 2 kali. Sampai-sampai, Pak, Bapak dengar gak ceritanya di Saudi? Ini di Saudi. Kakak beradik. Mereka punya ibu. Nah, suami sudah meninggal dunia. Si ibu sudah tua. Kakak dan adik ini datang ke pengadilan. Bukan untuk sengketa warisan, bukan, Pak. Tapi sengketa hak asuh ibu. Si kakak, si abang, ya, pengen ibunya bersama saya saja. Si adik enggak. Ibu sama saya. Ya. Bayangkan, Pak, berebut hak asuh ibu. Coba di Indonesia, Pak. Bapak dengar nggak cerita-cerita yang kemarin-kemarin tuh? Dititipkan ke panti jompo. Padahal anaknya 4. Ya, begitu. Ini 2 orang berebut sampai ke pengadilan hak asuh. Ya. Di antara alasan kenapa mereka mau sebut? Karena mereka tahu, Pak, ini keramat ini. Ini pintu surga ini. Ya. Tapi kenapa kita malah udah sama kamu aja? Udah sama kamu aja. Saya nggak mau, saya sibuk. Begitu. Karena nggak tahu bahwasanya orang tua adalah keramat di dunia, pintu surga di akhirat. Bahkan pintu surga paling tengah, paling mudah Bapak untuk masuk surga. Ya. Akhirnya pengadilan memenangkan siapa? Coba tebak. Hah? Saya minum dulu, Pak, ya. Tebak, Bapak.
si adik. Kenapa? Karena si kakak sudah tua. Si adik lebih bertenaga. Ya, bisa jaga ibunya. Begitu. Ya. Dan kedua, selama ini ketika si adik belajar merantau belajar bersama abangnya terus. Sekarang gantian lah. Begitu. Akhirnya apa, Pak? Si kakak menangis karena pintu surga diambil. Kita gimana, Pak? Hore, nggak ada tanggung jawabku. Ini namanya apa, Pak? Rugi, Pak. Bukan hore, horeng namanya. Ya, rugi. Maka yang masih ada orang tua, ya coba mulai bina hubungan. Orang tua itu nggak neko-neko, Pak. Mereka pengen dengar kabar bapak saja. Mereka pengen tahu gimana kabar bapak. Ya. Sisihkan, Pak, uang bapak untuk orang tua. Begitu. Apalah gunanya uang bapak kalau hanya untuk mengumpulkan harta. Nggak dibawa mati, Pak. Mendingan senengkan orang tua. Buat dia bangga, buat dia bahagia, buat dia merasa anaknya ada. Banyak orang tua, Pak, mereka merasa anaknya nggak ada, nggak peduli. Begitu. Kenapa? Nggak ada perhatian, nggak ada perhatian anaknya kepada orang tuanya, nggak ditelepon, nggak dikunjungi. Makanya bapak kalau pulang ke Indo niatkan, ngapain pulang ke Indo cuti? Pengen bakti pada orang tua, nyambung tali silaturahim. Begitu. Nilainya bernilai ibadah. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua kunci sukses kita di dunia dan kunci selamat di akhirat. Ya. Banyak dalilnya, Pak. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallah firidol walidain. Ridonya Allah tergantung ridonya orang tua. Makanya cari ridho orang tua, cari. Ya, kali-kali tanya kepada orang tua. Ya, Bapak, Ibu, apa yang kurang dari saya? Apakah saya berkata kasar? Atau saya kurang perhatian, atau saya kurang baik, atau kurang kirimannya, bilang saja. Begitu. Ya. Cari ridhonya orang tua. Enak kalau perempuan, Pak, ketaatannya berpindah ke suaminya. Kalau bapak tetap segede apapun bapak masih anaknya orang tua bapak. Ya, makanya jangan sampai lalai dari kewajiban yang satu ini. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi kita ini nggak punya apa-apa. Jadi jangan sampai pelit, Pak, kepada orang tua. Karena hakikatnya kita, badan kita ini, sama harta kita, hasil kerja kita itu milik orang tua kita. Jadi kalau orang tua ngambil uang kita tanpa sepengetahuan kita nggak masalah. Bukan mencuri. Bukan mencuri. Jadi jangan hitung-hitungan. Ya. Malah hutang-hutangan lagi. Jangan sampai ada istilah saya pinjamkan ibu. Jangan sampai. Saya pinjamkan bapak. Jangan sampai. Gak berhak kita ngomong kayak gitu. Uang harta kita milik orang tua. Ini Nabi yang mengatakan, Pak, kamu dan hartamu itu milik orang tua. Ya. Jadi aneh. Ada orang
Aduh, banyak kali hutang orang tuaku. Lah, siapa yang ngutangi? Saya. Nggak dibayar-bayar. Nah, ini durhaka kayak gini ya. Nggak boleh ngomong seperti itu ke orang tua. Taib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk terus berbakti kepada orang tua. Semoga orang tua kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak ini sudah di sini, coba rencanakan supaya orang tua umroh. Orang tua umroh, begitu. Ya, pasti senang sekali beliau. Kemudian yang ketiga, qultu sumai, apalagi wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini ada dua macam, Bapak. Pertama, al jihadu bis-sinan, yaitu jihad dengan senjata. Yang kedua, al jihadu bil bayan, jihad dengan ilmu. Ini sekarang Bapak sedang jihad, menegakkan kalimat Allah dengan mempelajari agama Allah. Ya. Bapak jadi jangan berhenti berjihad. Terus ngaji, terus untuk hadir di pengajian. Ya. Karena kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari jihad dengan senjata sulit, banyak aturannya. Ya, harus dengan izin pemimpin lah dan lain sebagainya. Tapi kalau jihad dengan ilmu, tinggal datang aja, Pak. Saya takjub kepada seorang ibu. Ya. Saya tanya, "Ibu dari mana?" Saya tanya maksudnya daerah mana gitu di Indonesia, tapi ditangkapnya apa? Ya. Orang sini kata, tinggal di sebelah sini. Saya datang ke sini naik bis. Tuh. Iya. Jadi ada kemauan, Pak. Terkadang kita gini, Pak. Mohon maaf. Kalau nggak ada jemputan nggak berangkat. Ada kayak gitu, Pak? Hah? Kalau nggak ada nasi nggak berangkat. Mohon maaf ini, Pak. Ada kayak gitu? Bisa kita coba pekan depan nggak ada nasi? Tapi catering aja. Pak, berkorbanlah. Ini jihad, Pak. Kenapa harus selalu difasilitasi? Coba berangkat dari kesadaran ini, kayak ibu tadi. Ya. Dia naik bis, dia gonta-ganti bis dia. Saya salut sama beliau. Bahkan marah ketika dijemput. Saya nggak mau dijemput, saya mau berangkat sendiri katanya. Ya, begitu. Patut ditiru semangatnya. Begitu. Coba. Ya, kita berinisiatif, kita berusaha berkorban untuk datang ke pengajian. Real yang Bapak keluarkan untuk biaya mungkin berapa real untuk ke sini itu nggak sia-sia, Pak. Itu jadi apa, Pak? Pahala, berkah itu harta, berkah. Begitu. Kalau Bapak beli rokok dengan itu nggak berkah. Penyakit di paru-paru. Tapi kalau Bapak gunakan untuk berangkat ke pengajian, ya. Begitu. Ada yang naik taksi, ada yang naik bis. Masya Allah. Ya. Itu masalah berkah. Kasihan Pak Wartono. Jemput sana, jemput sini. Terkadang Pak, kalau kita pakai logika ya, lebih menghemat waktu, betul nggak? Lebih menghemat tenaga. Coba kalau dijemput. Tapi kasihan Pak, kalau nggak ada kerja Pak. Oh gitu. Jemputan tetap ada, ya. Jemputan tetap
ada. Maksudnya, ya bagi yang ada pikiran saya kalau nggak ada jemputan nggak berangkat, ini hilangkan kayak gitu. Mau ada jemputan nggak ada jemputan saya berangkat. Ada nasi nggak ada nasi saya berangkat. Begitu. Ya pertanyaannya ke sini mau apa tidak? Gimana Pak, siap? Makanya kita nggak tahu jalannya. Oh iya, Anda tanya ibu tadi. Ya, ibu tadi. Ibu tahu caranya ke sini? Tahu katanya. Makasih, anu gampang. Tanya Syekh Google. Ya saya kalau mau ke suatu tempat dan saya nggak tahu tempatnya, saya tanya Syekh Google. Saya ketik tujuannya. Oh, pakai angkutan umum. Oh ini gitu. Kalau pakai Uber lebih gampang lagi. Ya tinggal langsung masukin lokasi langsung. Dan ini fasilitas yang disediakan oleh panitia pengajian itu bagus. Saya apresiasi bagus. Cuma terkadang apa? Terkendala satu lain hal. Overload, ya, lama begitu. Kita mulai jam berapa coba Bapak Ibu? 8. Kenapa nggak kita mulai dari lebih awal misalkan? Begitu. Tadarus dulu di sini. Ini gara-gara kursinya, Pak. Pada robot Pak. Allah Bapak. Apakah kursinya dilas Pak di bawah itu Bapak? Kan bisa. Dipindahkan dulu apa digeser dulu buat lingkaran gitu. Ya. Jangan kita harus cari solusi, jangan cari alasan. Betul? Carilah solusi, jangan selalu cari alasan. Gimana nih solusinya? Ini ada masalah kursi kayak gini. Solusinya gimana? Ya tinggal digeser. Iya, sambil nunggu kami datang, nah Bapak nanti tadarusan. Nanti Ustadz Setiawan menentukan siapa nih yang layak jadi mentor istilahnya. Ya, mentor mitra kalau dalam bahasa pendidikan. Mentor sebaya. Seperti yang bagus bacaannya siapa gitu. Pak Naim misalkan. Nah, itu yang biar ruh Al-Qur'annya tetap ada. Seperti itu. Nah, nanti materi datang ya Bapak sudah siap, tinggal materi tajwidnya begitu. Begitu Pak ya. Jadi lebih efisiensi waktu dan tenaga juga. Tayyib. Itu dia Bapak. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW telah menceritakan kepadaku tentang perkara-perkara tersebut. Jadi 3. Amalan yang paling Allah cintai. Kata para ulama ketika dikatakan amalan yang paling Allah cintai maksudnya apa Pak? Ada yang tahu? Amalan ketika dikatakan nih, kalau Bapak baca hadis, ada Bapak dapat kata-kata amalan yang paling Allah cintai. Maksudnya apa? Amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama. Ya. Yang pertama tadi apa Pak? Salat tepat di awal waktu. Salat tepat pada waktunya. Ya. Berarti salat tepat di awal waktu adalah paling utama. Ya, pahalanya paling besar. Ini hak apa? Hak siapa ini? Hak Allah. Hak Allah. Begitu. Yang kedua, berarti berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling utama. Ya. Mungkin kita sulit Pak menjaga lisan kita kepada kawan kita, menjaga muamalah kita kepada kawan kita, tapi jaga ucapan kita di hadapan orang tua. Gak boleh meninggi. Bapak tahu Utsman bin Affan? Tahu Utsman bin Affan? Tahu Pak. Kenalan di mana? Dari Ustaz. Daerah mana? Diriyah. Tahu dari Ustaz. Dengar dari Ustaz. Utsman bin Affan
khalifah, orang kaya, sahabat yang kaya raya. Bapak tahu nggak di hadapan orang tuanya dia seperti apa? Hah? Selalu menunduk, nggak berani dia melihat orang tuanya. Takut matanya menyakiti perasaan orang tuanya. Bapak berapa kali lihat mata? Berapa kali Bapak melototin orang tua? Kayak itu. Utsman, Pak, dijamin masuk surga di hadapan orang tuanya. Bapak tahu Hudzaifah bin Al-Yaman? Kenal di mana? Beliau pemegang rahasia nama-nama orang-orang munafik. Ya, dikasih bocoran sama Rasulullah. Wahai Hudzaifah, ini nama-nama orang munafik. Sampai Umar bertanya, wahai Hudzaifah, apakah Rasul menyebut nama saya sebagai orang munafik? Kata Hudzaifah, amma anta fala. Kalau kamu enggak, wahai Umar. Saking takutnya sahabat dari kemunafikan. Ya, Umar, selevel Umar takut. Apalagi kita. Tahu Hudzaifah gimana, Pak? Dia kalau makan sama orang tuanya, itu enggak berani dia duluan ngambil. Kenapa? Dia takut salah ngambil lauk yang diinginkan oleh ibunya. Masya Allah. Kita Pak gimana? Rebutan. Istilahnya kalau ikan tinggal kepalanya buat orang tua. Kita daging sama ekor. Allah musta'an. Itulah para sahabat, para salaf. Ya. Tahu Bapak? Haywah namanya. Allah musta'an. Haywah ya apa? Namanya Haywah. Dia seorang ulama. Ya. Lagi ngisi kajian, Pak, ini kayak saya misalkan, murid-muridnya banyak, tiba-tiba orang tuanya masuk. Wahai Haywah, kum at'im ad-dajjaj. Wahai Haywah, bangkit. Sana kasih makan ayam. Disuruh orang tuanya ngasih makan ayam. Apakah Haywah bilang, "Mah, tunggu dulu, masih tanggung. Saya masih ngajar." Apa kata Haywah? Langsung Pak, ditinggalin itu murid-muridnya. Kajiannya istirahat, mode pause, ditinggalkan. Dia kasih makan ayam dulu. Nggak ada kata nanti ke orang tua itu, Pak. Bapak gimana? Pak Sahman, belikan terasi. Ibu. Mah, alumni Saudi mah ini. Saya 10 tahun di Saudi, masa disuruh beli terasi gitu? Ya, langsung siap. Jangan kata nanti, apalagi kata Pak Tajud nggak boleh ya. Wala taqul lahuma uff. Ya, uff itu Pak, ucapan yang paling ringan untuk mengeluh. Ucapan yang paling ringan untuk mengeluh. Ya, untuk protes, untuk menolak. Apa kata para ulama tafsir? Kalau seandainya di bahasa Arab masih ada kata yang lebih bawah lagi daripada uff, pasti digunakan. Tapi nggak ada, Pak. Nah ini kita kadang membentak orang tua, ngangkat suara di hadapan orang tua. Salah. Ya. Bapak tahu Zubair bin Al-Awwam? Tahu. Kenalan dari mana lagi Bapak? Cerita Ustaz. Zubair bin Al-Awwam. Yang kata Nabi, hawari Zubair bin Awwam. Pelindungku ya adalah Zubair bin Awwam. Bukan pelindung. Penolongku adalah Zubair bin Awwam. Gelarnya macam-macam. Zubair Hawari. Bukan hawasi Pak ya. Hawari Rasulillah. Penolongnya Rasul Zubair bin Awwam. Ya. Pada zaman beliau harga kurma ya, pohon kurma itu harganya puluhan ribu dinar Pak, satu batang. Dan orang tuanya, ibunya ya, ingin makan bagian dalam yang mudanya itu Pak. Apa namanya?
Kalau di kita kelapa itu Pak ya, punggulnya ya, punggulnya. Umur kalau saya. Iya, punggulnya Pak. Ya, orang tuanya pengen punggul kurma yang muda itu Pak. Terus apa dilakukan oleh Zubair bin Awam? Apakah dia menolak? Tidak. Dia nggak bilang, mah sayang ini harganya lagi mahal. Nggak ada kayak gitu. Langsung ditebang pohon kurma dia. Orang-orang pada protes. Ngapain kamu tebang tuh pohon mahal ini? Jual aja jual. Enggak, ibuku yang pengen. Nggak ada hitung-hitungan Pak dengan orang tua. Ya, apalagi hutang-hutangan nggak boleh. Paham Bapak ya? Itu tilka ummatun qad khalat. Itu adalah ya kisah-kisah umat-umat sahabat salafus saleh, para tabi'in terdahulu. Bagaimana mereka berbakti kepada orang tuanya. Ya. Adapun kita ya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Nggak ada kata terlambat. Perbaiki hubungan. Mulai kasih kabar, mulai telepon, mulai transfer. Alhamdulillah mah sudah gajian. Ya, gaji saya sekian, ini buat mama. Begitu. Barulah sisanya dikasihkan ke istri, ya, seperti itu, Pak. Dialokasikan, Pak ya. Itu investasi akhirat, Pak. Investasi dunia juga. Jangan lupa doakan, minta doa. Tolong doakan ya, supaya saya tetap sehat, tetap kuat. Ya, supaya anak-anak jadi anak soleh, begitu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Jadi saya ulangi Pak ya, 3 amalan yang paling Allah cintai. Yang pertama apa? Sholat tepat pada waktunya. Kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Taib. Karena Ustadz Budi nggak ada, jadi sengaja saya panjangin. Silakan jika ada pertanyaan. Mic-nya ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada Ustaz yang tadi itu menerangkan masalah sholat. Ya, insya Allah kalau orang kita ini kalau masalah sholat bisa jalan-jalan lah gitu. Tapi ayat sholat itu dengan zakat itu nempel musim. Apa? Ayat sholat dan zakat. Nah, kami ini semuanya kan datang ke Saudi mencari duit. Mereka banyak kerja, Ustaz. Tiap bulan menerima gaji 100, kami itu, supaya begitu. Apakah kami ini masih diwajibkan zakat? Dengan 1.500 real per bulan. Apa harus bayar tiap bulan? Apa diglobalkan nanti? Nah, kalau global nanti kira-kira besaran berapa persen? Itu Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Yang kedua, masalah orang tua itu bisa termasuk orang tua angkat atau orang tua mertua. Apa rasa sama klasifikasinya? Iya. Apa orang tua ya jelas orang tua kandung. Ini kan mertua dan orang tua angkat. Itu Pak Ustaz. Ya saja. Iya. Bismillah. Terima kasih pertanyaannya Bapak, pertanyaan yang bagus. Yang pertama tentang masalah zakat. Apakah Bapak-bapak sekalian wajib zakat? Tergantung terpenuhi syarat atau tidak. Dan syarat wajib zakat ada 2. Yang pertama terpenuhinya nisab. Apa itu nisab? Batasan minimal harta wajib zakat. Ya, nisab harta, ya, zakat harta, zakat mal itu nisabnya adalah 85 juta. 85 juta. Kalau Bapak punya uang 85 juta rupiah, kalau real berapa ribu tuh? Sekitar 20.000 ya. 20.000 ya. Kalau Bapak punya uang 20.000 real,
atau 85 juta, ya, maka sudah wajib zakat, terkena kewajiban zakat. Tapi harus terpenuhi syarat yang kedua ini, yaitu apa? Haulanil haul, yaitu sudah mencapai setahun kepemilikan tersebut. Jadi Bapak punya 20.000 rial dalam setahun, ya. Hitungannya pakai tahun apa? Hijri. Tahun Hijri. Begitu. Misalkan Ramadan, Bapak dapat uang, punya uang 20.000 rial. Maka tunggu Ramadan berikutnya. Masih ada nggak 20.000 rial? Oh, bahkan bertambah Ustadz. Oh, berarti wajib zakat. Berkurang enggak? Ya, sedekah nggak apa-apa. Tapi kalau kewajiban zakat enggak. Begitu. Adapun sholat, maka nggak ada nunggu nisab, nunggu haul, nggak ada. Datang waktu, Allahu Akbar, wajib sholat. Mau kita punya uang di kantong ataupun tidak. Siapapun kita, selama muslim masih hidup, wajib sholat. Ya, sesuaikan dengan kemampuan. Ada yang nggak bisa berdiri, ya duduk sholatnya. Ada yang nggak bisa duduk, ya tiduran sholatnya. Ada yang nggak bisa tiduran, pakai isyarat. Nggak bisa pakai isyarat, pakai hati. Nggak bisa pakai hati, sholatkan. Begitu. Jadi apapun keadaan kita, tetap wajib sholat. Berbeda dengan zakat, ada ketentuan. Tidak semuanya wajib zakat. Ya tadi syaratnya 2, mencapai nisab 85 ya juta. Kemudian apa tadi yang syarat kedua? Haulanil haul, yaitu apa? Tercapainya satu tahun, ya. Iya. Tadi saya bilang apa? 85 juta atau 85 gram? 85 gram, Pak. Mohon maaf. 85 gram emas, ya, bukan juta. 85 gram emas. Sekarang emas harganya berapa? 2.500.000. Ya, berarti dikali 85 2.500.000 dikali 85 gram 212 500.000 212 juta. Zakatnya berapa? 2,5% atau 1/4/40. Seperti itu. Paham? Sedikit. Ya. Sedikit. Saya pernah diamanahi, tolong Ustadz salurkan zakat ini. Dia ngirim berapa ke saya? 50 juta. Itu sebagian kecil dari zakat dia. Saya tanya, Bapak zakatnya berapa? 700 juta. Zakatnya 700 juta. Ya, 22,5%. Berarti hartanya berapa, Pak? Banyak. Ya. Banyak. Zakatnya 700 juta. Oh gitu. Berarti berapa harta dia? Banyak. Ya, semoga Allah memberkahi. Kalau orang kaya sadar zakat, insya Allah, ya, banyak masalah kemiskinan terselesaikan. Yang jadi masalah hubud dunia, hubul mal. Ya, orang kaya cinta harta. Pelit, medit, pailit, amit-amit, ya, ya, dikiranya harta bakal bisa dibawa mati, tidak, begitu. Hati-hati yang punya harta melimpah tapi nggak bayar zakat, nanti di hari kiamat hartanya bakal jadi ular raksasa, ya. Yang bayangin anaconda, Pak, ya, lebih serem daripada anaconda. Dia bakal dicaplok sama ular tersebut. Ya. Jadi gimana, Pak? Mau kaya apa mau miskin? Mau kaya tapi dermawan. Oke, bagus. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi, ni'mal mal fi yadir rajul soleh. Sebaik-baik harta itu di tangan orang yang soleh. Di tangan orang yang soleh. Ya, makanya Bapak solehkan dulu. Ya. Biar harta yang Allah titipkan nanti bener. Ya, buat nyantunin janda-janda tua, ya kan?
Jangan muda. Anak-anak yatim, ya kan? Menolong fakir miskin, ya, menolong orang lain, begitu. Masya Allah. Ada orang kaya itu mengumrohkan setiap tahun, saya tahu 2 orang, setiap tahun 2 orang diumrohkan, ya, Masya Allah. Ustadz marbut masjid, gitu ya. Guru-guru ngaji diumrohkan sama beliau. Masya Allah, Bapak di sini nggak perlu nunggu itu, Pak. Katanya Anda dengar Januari mau berangkat lagi. Masya Allah, hebat. Itu Bapak ikuti, Pak. Karena apa? Karena apa? Karena kata Nabi itu al umroh ilal umroh, umroh ke umroh yang lain itu apa? Penghapus kefakiran. Sebagaimana api menghapus karatnya besi. Jadi kalau Bapak pengen rezeki Bapak lapang, itu sering umroh, Pak. Sering umroh. Umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Insya Allah bukan berkurang harta Bapak tapi bertambah. Ya. Bertambah. Gimana, Pak? Udah dibuka pendaftarannya? Ini saya bukan iklanin, Pak, ya. Ini saya bawakan hadis. Memotivasi Bapak buat umroh secara jangan udah di Saudi tapi jarang umroh. Kecuali kalau memang sibuk kerja, ya kan, cari waktu-waktu yang luang, ya, waktu-waktu yang kosong pada saat libur. Pertanyaan yang kedua, Bapak, orang tua apa yang dimaksud oleh nas, oleh Al-Quran dan hadis, ya, yang tadi saya sampaikan? Orang tua kandung, orang tua kandung yang melahirkan Bapak, ya, coba Bapak berpikirlah, Pak, 2 bulan Bapak dalam perut, itu 2 kilo nggak kemana, Pak, ya, berdiri salah, duduk salah, tiduran salah, tungkerep apalagi, nggak enak, Bapak, ya. 9 bulan, ya, maaf. Saya bilang berapa? 2 bulan? 2 bulan. Ngantuk kayaknya saya. 9 bulan, bayangin. Ya, Bapak ambil dua kelapa, Bapak tempel di perut Bapak, nah, rasain lah, Pak, itu. Kayak gitu orang hamil, Pak. Berat. Ya. Makanya kalau istrinya lagi hamil itu dimanja, Pak. Ya. Disayangi, dijaga. Begitu. Karena kata Allah, wahnan ala wahnin, mengandung itu lemah, melemahkan, sakit, menyakitkan, begitu, ya. 9 bulan, ya, mengandung, kemudian ditambah 2 tahun menyusu, ya Allah, ya kan? Coba pikirkan, ya, pengorbanan orang tua kita sangatlah banyak. Kalau orang tua menghitung-hitung berapalah, Pak, ya, jasa mengandung gitu 9 bulan, jasa menyusui, sampai sekarang, Pak, nggak ada yang bisa menandingi gizi ASI. Susu formula mana yang bisa menandingi gizinya ASI? Nggak ada, ya. Makanya nggak bisa kalau kita disuruh bayar mengganti semua biaya, itu nggak bisa, gitu, ya. Makanya jangan sia-siakan orang tua kita. Nggak usah pakai dalil Quran dan hadis, pakai dalil hati kita, logika kita. Orang yang sudah bersusah payah mengandung, melahirkan, menyusui, itu melahirkan taruhannya nyawa, Pak, ya, belahan 10, bayangin, sampai dijahit, mohon maaf ya, sampai dijahit, begitu, sampai dioperasi sesar, begitu, ya. Kemudian menyusu 2 tahun, ya Allah, ya Rabbi. Gak mungkin kita bisa mengganti, ya, jasa orang tua kita tersebut. Adapun orang tua angkat, ya, maka bukan berbakti namanya, Pak, tapi ihsan, berbuat baik, ya, berbuat baik.
dan itu mendapat pahala tetap, tapi tidak seperti pahalanya birrul walidain, tidak seperti pahalanya berbakti kepada orang tua. Ya, tetap mendapatkan pahala. Ya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna fi kulli kabadi ratbin ajron. Sesungguhnya di setiap yang bernyawa itu ada pahala. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat baik kepada siapapun, itu ada pahalanya, Pak. Ya, untuk kita berbuat baik ke kucing, ngasih makan. Ya. Bapak ingat yang anjing kehausan, cerita dari Nabi SAW, pelacur, ya, yang ngasih minum anjing, Masya Allah. Padahal anjing, Pak, najis. Tapi kita berbuat baik kepada anjing, ngasih minum yang kehausan tadi, Allah ampuni dosanya. Begitu. Ya, begitu. Jadi di setiap yang bernyawa itu ada pahala. Apalagi ini orang tua angkat kita yang ngurus kita dari kecil, begitu loh. Tapi tadi saya bilang keutamaannya tidak sebanding dengan orang tua kandung. Ada lagi? Sudah ya? Barak. Terakhir, silakan Pak Samad. Gimana hukumnya kita berhutang sama orang tua? Berhutang sama? Wajib bayar, Pak. Orang tua meninggal, berarti itu hartanya menjadi harta warisan, Pak. Hutangnya itu. Ya, kasih tahu ke ahli waris yang ada bahwasanya saya punya hutang ke orang tua sekian, misalkan 20 juta, nah itu tinggal dibagi saja ke ahli waris yang ada. Begitu, dianggap warisan. Paham Bapak? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjadi hamba Allah yang taat dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Oh, yang terakhir Bapak pasti punya anak, betul? Bapak pengen gak anak Bapak berbakti kepada Bapak? Maka Bapak harus berbakti dulu kepada orang tua. Paham? Kenapa? Kalau udah meninggal bagaimana? Oh iya, berbakti kepada orang tua itu Pak, sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Bukan sampai orang tua meninggal, tapi sampai kita yang meninggal dunia. Maka ketika orang tua sudah meninggal dan kita masih hidup, masih wajib kita berbakti. Caranya, satu, mendoakannya. Waladun saleh yad'u lahu. 3 amalan yang tidak akan pernah putus. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga ini doa anak soleh. Maka doakan orang tua. Doanya Bapak, Rabbik firli warhamni Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Alhamdulillah, berarti hafal Bapak ya. Sengaja saya salah. Bapak bener nggak salahnya? Bener nggak doanya ya kan? Kemudian yang kedua, ya selain mendoakan orang tua, kirim pahala. Kirim pahala. Sekali-kali Bapak sedekah, ini sedekah untuk orang tua saya. Ini wakaf untuk orang tua saya. Badal umroh, ini badal umroh buat orang tua saya. Kirim pahala. Yang ketiga, perbanyak berbuat amal soleh. Karena kata Nabi, al-walad min kasbil walid. Anak itu hasil jerih payah orang tua. Maksudnya gimana Pak? Kalau Bapak beramal baik, Bapak sholat, puasa, zakat, haji, umroh, berkata jujur, menolong orang, membaca Al-Quran, itu otomatis orang tua dapat. Tidak perlu transfer. Otomatis. Gak perlu diniatkan. Otomatis. Jadi perbanyak taat. Ya, jangan perbanyak maksiat. Ya, bahaya. Perbanyak taat, Pak. Otomatis orang tua, makanya Pak penting banyak anak. Banyak anak sesuai istri. Tapi ini gak punya anak.
Supaya apa? Banyak tabungannya Pak, celengannya. Ibarat bisnis, kalau Bapak punya cabang 4, ya, kok cabang 4 sih? Bukan. Cabang ini anak maksudnya. Bapak pikirannya nikah-nikah aja. Anak Bapak 4, ibarat bisnis. Kalau punya bisnis 4 cabang, nah itu kan banyak keuntungan kan? Daripada cuma 1 gerobak, ya sedikit untungnya. Kalau 4 gerobak, banyak untungnya. Begitu. Jadi jangan ada jagron cukup 2 anak, ya kan? Nah, itu hati-hati, jagron menyesatkan itu ya. Berarti apa? Sedikit pahala Bapak, kasihan. Ya kalau benar jadi anak soleh semua. Anak salah ternyata. Ya, mendingan banyak anak, tapi soleh-soleh semua. Soleh-soleh semua, begitu. Paham Bapak? Tapi saat saya sudah berusaha, tapi cuma 1 dikasih, ya berarti kan bukan salah Bapak. Ya. Bapak sudah berusaha gitu. Allah yang memberi. Begitu. Ya. Tapi kalau Bapak, Masya Allah, istri Bapak subur, pikiran Bapak cukup 2 anak, rugi. Bapak nggak dapat celengan pahala. Kita ini butuh pahala Pak. Bapak mati bisa nggak beramal? Nggak bisa. Dari mana dapat? Dari tetangga? Lupa udah. Dari kawan? Lupa. Dari anak Pak, yang ingat orang tuanya. Saya udah meninggal orang tuanya di sini. Doakan, jangan pernah lupakan orang tua dalam doa Bapak. Pak ya? Begitu. Itu bakti. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang keempat, menyambung tali silaturahim ke kerabat orang tua. Kalau dia punya saudara, kunjungi. Punya paman Bapak, paman bibi, kunjungi. Ya, kata Nabi SAW, inna min birril walidain, termasuk berbakti kepada orang tua adalah menyambung tali silaturahim bapaknya. Ya, cari siapa kawan bapaknya, saudara bapaknya, kunjungi. Begitu. Insya Allah itu termasuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.